Jadi sebenarnya paylater tuh menjadi penghambat utama dalam persetujuan KPR. Tadi statement kita di awal. Menurut Mas itu akhirnya mitos atau fakta, Mas? Itu Halo Kredipal, jumpa lagi bersama Kredikast nih, tempat ngobrol seru untuk ngebahas masalah keuangan sekaligus tempat edukasi mengenai keuangan digital masa kini. Nah, Kredikast itu juga merupakan bagian dari generasi jempolan. Generasi jempolan itu apa sih? Generasi jempolan itu adalah inisiasi literasi keuangan yang udah dijalani sama Kredivo sejak tahun 2020. Nah, kali ini episode yang kali ini tuh sangat menarik untuk dibahas. Soalnya kita akan membahas secara tuntas mengenai fenomena dari berita-berita pengguna paylater yang ada di video Andai Anda Pandai. Nah, udah nonton belum videonya Andai Anda Pandai? Jadi kalau misalnya belum, nanti bisa nonton ke YouTube-nya Kredivo. Terus juga nanti bisa dilihat lagi juga kira-kira di bagian depannya. Di situ kita ngebahas sebenarnya tentang informasi yang sebenarnya belum gitu valid ya. Jadi kita udah ngasih tahu di videonya itu tentang gimana sih persepsi sebenarnya kebanyakan masyarakat itu tentang fintech dan juga paylater gitu. Nah, terkait hal ini nih, kemarin-kemarin juga sebenarnya dalam beberapa bulan ini atau beberapa bulan kebelakangan itu sudah ramai nih ceritanya tentang kalau misalnya pakai paylater itu susah untuk mendapatkan KPR atau kredit untuk perumahan ya, atau juga untuk beasiswa, sampai-sampai ada yang bilang sulit untuk bisa masuk kerja gara-gara pakai paylater. Nah, ini sebenarnya itu mitos atau fakta sih gitu. Jadi pertanyaan yang keluar nih, apakah menggunakan paylater malah menghambat kredit lainnya? Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Nah, untuk Kredipal yang sekali lagi untuk Kredipal yang belum nonton video Andai Anda Pandai, silakan linknya ada di deskripsi. Terus juga biar makin nyambung, kalian bisa nonton dulu deh pokoknya, biar bisa relate sama video yang sekarang lagi ditonton. Sekarang kita kedatangan tamu spesial nih, Kredipal. Jadi selamat datang di Kredikast Mas Adrian Syahril. Halo. Mas Adrian Syahril ini merupakan financial blogger yang sudah banyak mengedukasi masyarakat melalui konten-kontennya yang menarik. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Oke. Thank you, Mas, sudah datang ke Kredikast, sudah meluangkan waktunya untuk kembali mengedukasi generasi muda dan juga Kredipal nih, Mas. Jadi, Mas, seperti tadi yang sudah diutarakan bahwa sebenarnya nih banyak hal atau image-image negatif sebenarnya yang menceritakan tentang paylater. Salah satunya katanya, Mas, kalau misalnya pakai paylater itu bisa menghambat mengambil kredit yang lain gitu. Tapi sebelum kita masuk nih ke dalamnya langsung, tapi kita mau tahu dulu nih. Menurut Mas Adrian sendiri, sebenarnya apa sih perbedaan dari paylater sama P2P lending? Karena fintech lending itu kan sebenarnya banyak hal nih, banyak banget term-term yang harus dijelasin. Ya, awal mulanya sih dua-duanya itu merupakan inisiatif industri keuangan Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya memang perkreditan bank itu sebenarnya hanya mengakses sebagian kecil warga Indonesia gitu ya. Yang kita sebut itu unbankable. Jadi mereka itu tidak bisa memiliki akses ke permodalan bank ya karena banyak faktor lah gitu ya. Nah, dengan hadir fintech ini sebenarnya membuka sumber pendanaan atau peminjaman alternatif selain bank ya. Jadi P2P lending maupun paylater itu berada dalam satu ekosistem yang sama. Cuma bedanya kalau di P2P lending itu sebenarnya membuka kesempatan dua sisi, baik untuk meminjam ataupun Anda sebagai pendana gitu ya. Jadi kita bisa menjadi pendana yang menyalurkan dana ke orang yang membutuhkan pinjaman atau perusahaan yang membutuhkan pinjaman ya. Demikian juga sebaliknya, orang atau perusahaan bisa mendaftar menjadi peminjam di P2P lending untuk mendapatkan pendanaan di luar bank gitu ya. Nah, kalau paylater sebenarnya hanya satu sisi aja, kita hanya bisa menjadi si peminjamnya aja, belum bisa mendanai gitu. Ya. Tapi kalau misalnya menurut Mas Adrian sendiri dari sisi apa? Bagaimana mereka menyalurkan menyalurkan pendanaannya itu ke masyarakat itu sama atau ada beda nggak, Mas? Penyalurannya sih memang kalau kita ngomong P2P lending segmennya banyak ya. Kita bisa bilang segmen produktif, segmen konsumtif, dan di produktif pun dia ada subsegmennya seperti mikro, UKM, perusahaan yang menengah ke atas. Jadi target penyalurannya beda-beda ya. Ada yang disalurkan ke individual seperti ke paylater. Jadi orang yang meminjam, ada juga yang justru mengharuskan
peminjamannya itu untuk kebutuhan produktif seperti buka warung. Buka warung itu masuk kategorinya mikro. Ada juga yang hanya khusus melayani oleh PT-PT aja atau CV gitu ya. Jadi memang targetnya beda-beda, sasarannya beda-beda, tergantung dari si penyelenggara P2P lendingnya tersebut. Tapi kalau misalnya P2P lending itu emang mayoritas itu ini ya, Mas, apa namanya, dana kan berarti ya? Maksudnya cash or bentuknya itu emang yang dikasih itu itu adalah kredit uang gitu? Enggak juga, Mas TB. Jadi mayoritas mayoritas dari P2P lending menyalurkannya dalam bentuk uang, tapi ada juga sebagian kecil subsegmennya terutama di P2P lending yang bergerak di agrikultur ya, itu mereka bisa menyalurkannya dalam bentuk peralatan pertanian gitu. Jadi memang dikumpulkan dulu dalam bentuk cash dari pendananya, tapi disalurkan dalam bentuk barang gitu. Memang ada dua jenis. Kalau pay later, Mas, kalau menurut Mas Syahril, apakah dia menyalurkannya tuh uang atau emang mayoritas? Soalnya kan biasanya yang kita kayak misalnya Kredivo itu kan emang menyalurkannya kan juga barang juga kan ya, dalam bentuk cicilan dan segala macam gitu. Ya kalau pay later saya lihat juga dua macam ya, nggak selalu harus berbentuk dalam pencairan cash ke rekening, tapi kan juga sekarang kita bisa membeli barang lalu bayarnya itu nanti. Kalau kayak gitu kan kita nggak terima tunainya, tapi kita langsung terima barangnya. Betul. Saya juga tahu ada pay later lain yang merupakan satu anak perusahaan dari P2P lending, dia bahkan mencairkannya itu saldo pulsa untuk diperdagangkan kembali gitu ya. Jadi memang saya kira nggak selalu harus bentuknya uang tunai sih. Gitu. I see. Oke, Mas, ini ada yang menarik juga nih terkait sama terkait sama pay later gitu. Terkait sama tadi fenomena yang tadi bahwa katanya kalau misal pakai pay later tuh bakal susah untuk dapat akses yang lain. Tapi kenyataannya, Mas, nih ada informasi atau ada riset dari kebetulan Kredivo dan Kata Data Insight Center tuh ngeluarin report mengenai perilaku konsumen e-commerce Indonesia. Dan ternyata hasilnya dikatakan bahwa pay later menjadi akses kredit pertama bagi masyarakat, Mas. Gitu. Menurut Mas Adrian nih, kenapa sih hal ini bisa terjadi dan apa sih sebenarnya keuntungan menggunakan pay later, Mas? Ya gini, seperti yang tadi saya sempat singgung di awal ya, memang kan sebelum riset tersebut keluar, ya alasan utama kenapa pay later dan P2P lending lahir di Indonesia adalah karena memang perbankan belum bisa melayani sebagian besar masyarakat Indonesia, kaum unbankable gitu ya. Kenapa orang bisa unbankable? Karena mereka itu ketika mengapply pinjaman ke bank itu tidak punya cukup data untuk menilai orang ini layak mendapatkan pinjaman atau enggak ya. Sedangkan fintech lending maupun pay later mereka mencoba menggunakan data-data alternatif lah dari media sosial atau hal-hal lain yang tidak didisclose, sehingga ini menjadi penilaian alternatif yang lebih menjangkau lebih banyak orang gitu ya. Nah, terkait kenapa 60% orang itu mendapatkan pinjaman dari pay later, ya kembali lagi ke yang tadi, karena mayoritas orang memang tidak bisa mendapatkan pinjaman di bank kan gitu. Jadi ya fenomena tersebut menurut saya wajar sekali terjadi. Memang faktanya seperti itu. Sebenarnya itu fakta-fakta yang menarik sih, yang maksudnya yang saat ini terjadi itu adalah referensinya. Kalau menurut kita pribadi, Mas, referensinya itu masih belum seimbang gitu. Di saat sisi masih ada positif dan di sisi lainnya itu negatifnya juga banyak nih. Kayak misalnya kalau kita lihat di video Andayanda Panda itu, pas bagian awal itu coba kita tarik bahwa ternyata ada fenomena khususnya di berita-berita itu mengatakan bahwa pay later itu berdampak bagi generasi muda di kemudian hari gitu, sampai ada yang ngomongin apalah tentang pay later nih, aplikasi ini dan segala macam gitu. Nah, menurut Mas Adrian sendiri nih, menurut Mas Adrian tentang ketidakseimbangan ini gitu, mengapa sih sebenarnya isu pay later tersebut bisa berkembang di masyarakat? Ya karena gini, sifat manusia memang menurut riset kan kita lebih tertarik ke sesuatu yang negatif daripada positif ya. Makanya kalau ada kasus viral apa, yang negatif lebih cepat naik daripada yang positif gitu ya. Nah, memang kan tidak bisa dipungkiri ya, karena balik lagi nih, kita makanya harus ngerti roots-nya kan, kenapa P2P lending itu dan pinjol menjamur di Indonesia kan. Menjamurnya ini bukan cuma yang legal seperti Kredivo, tapi juga banyak yang ilegal gitu kan. Lalu yang ilegal ini karena code of conduct atau perilakunya tidak sesuai yang sudah disepakati oleh pemerintah, yang diizinkan pemerintah, menimbulkan hal-hal negatif seperti maaf kata ada yang mencabut nyawanya sendiri ya, atau sampai berantem sama penagihnya gitu ya, sampai diteror ke kantor dan segala macam. Ini kan menjadi suatu stigma orang-orang yang belum paham sepenuhnya pay later apa, mendengar hal ini
menjadi taunya seperti itu gitu loh. Jadi negatifnya lebih keangkat daripada positifnya gitu. Ya, kita juga kalau misalnya ngeliat berita kayaknya lebih tertariknya pasti yang negatif daripada positif ya gitu ya. Jadi oke, obvious sih gitu. Nah, ini tambahan lagi nih Mas. Isu yang berkembang dikatakan bahwa pay letter itu katanya, ini yang tadi udah dibahas di awal, bahwa katanya bisa merusak skor kredit Mas. Otomatis kalau skor kredit rusak, ngambil apa-apa susah. Betul. Ngambil KPR susah, mau ngambil yang lain susah gitu. Ngambil cinta ngambil semuanya susah gitu lah Mas. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang masyarakat belum tahu nih, bahwa sebenarnya sama seperti perusahaan keuangan lain, pengajuan pay letter juga dilakukan penilaian nih Mas. Gimana tanggapan Mas Adrian? Gini, banyak yang nggak tahu karena awalnya memang kita trace ke belakang ya. Beberapa tahun lalu kan fintech, pay letter dan P2P lending itu memang belum terkoneksi ke Slick ya. Slick itu buat teman-teman yang mungkin nonton belum tahu adalah semacam raport kredit kita di mata institusi keuangan ya. Jadi setiap dari kita nih yang udah punya KTP dan pernah mengajukan pinjaman sekali termasuk kartu kredit, itu pasti memiliki Slick ya. Raport kredit kita pernah minjem dari siapa aja, kartu kredit dari mana aja, plafon atau batas pinjaman berapa itu semua ada ya. Nah, terkait kenapa menggunakan pay letter itu katanya merusak skor kredit ini, bikin raport ini jelek, itu menurut saya juga pandangan yang kurang lengkap gitu ya, kurang lengkap karena gini, kalau kita pakai fasilitas kredit apapun nggak mesti pay letter. Contoh nih, aku kan konten kreator kartu kredit ya. Kartu kredit pun kalau misalnya dipakainya itu dengan tidak tepat ya, bayarnya itu telat-telat ya, bayarnya itu kurang dari nominal pembayaran, itu juga merusak skor kredit. Dan kalau skor kredit sekali rusak, entah itu penyebabnya dari kartu kredit, pay letter, KTA, KKB, ataupun KPR ya, gak harus pay letter, sekalinya rusak itu akan tercatat di Slick itu, di si raport kredit kita. Nah, tapi pemahaman benernya memang kalau raport kredit kita udah rusak, betul, susah ngambil apa-apa. Ya dong, berarti kita terindikasi sudah tidak mampu mengelola utang dengan baik. Ketika kita mau mengajukan fasilitas utang lain, itu menjadi tanda tanya itu ya. Nah, ya kira-kira seperti itu sih. Berarti bisa dibilang gini ya Mas, ada kaitannya di setiap bagi pengguna nih, untuk misalnya dia terlambat gitu bayarnya, apapun itu, termasuk pay letter pay letter, terus nggak bayar sama sekali atau kayak gimana, berarti memang ada kaitannya Mas. Padahal ada juga nih beberapa mungkin pengguna yang bilang, gue ujung-ujungnya gue bayar juga kok walaupun telat gitu Mas. Nah, ini menurut Mas gimana tanggapannya? Kita harus paham ya bahwa dalam setiap pengajuan pinjaman itu ada yang namanya pihak analis kredit ya. Orang yang berperan mengambil keputusan kasih kita atau enggak gitu ya. Penilaian dia beda dengan penilaian kita. Mungkin kita sebagai peminjam mikirnya, ya elah ujung-ujungnya juga gue bayar cincai kali. Mungkin karena kita terbiasa minjam dengan teman atau kerabat dekat yang bisa cincai nego-nego, ya mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi ketika kita meminjam dengan suatu institusi keuangan, bukan cuma pay letter ya, bank, kartu kredit gitu, P2P lending, ya kita nggak bisa semena-mena seperti ini. Kita sudah diikat dengan semacam terms and condition atau kontrak yang kita harus sama-sama hormatin gitu. Jadi meskipun Anda bilang ya ujung-ujungnya saya bayar, nah tapi keterlambatan pembayaran Anda itu tercatat di skor kredit dan itu tetap merusak gitu. Hanya karena Anda melunaskan total di kemudian hari, sejarah Anda telat itu tetap tercatat selama 2 tahun di Slick ya. Dan ini ya karena 2 tahun tersebut kalau mau dibersihkan reportnya setengah mati ya. Saya punya cerita, salah satu follower saya yang ngikutin konten saya pengen banget ikutan komunitas kartu kredit karena ya kita banyak cuannya gitu ya, bisa terbang gratis, dapat banyak diskon. Tapi sampai sekarang udah 1 tahun nggak berhasil mendapatkan kartu kredit pertamanya karena pernah ada catatan merah di Slick tersebut. Mungkin gini juga ya supaya teman-teman juga nggak salah paham. Tadi kan kembali ke beberapa statement aku sebelumnya, ada pihak namanya analis kredit menilai kita layak atau enggak ya. Kita juga tidak bisa semerta-merta ngomong sekali ada catatan merah telat bayar itu langsung pasti ditolak semua. KPR nggak bisa, KKB nggak bisa, kartu kredit nggak bisa, KTA nggak bisa. Belum tentu juga, tergantung penilaian si analis kredit ini gitu ya.
kalau analis kredit tersebut menilai mungkin udah 6 bulan lalu kejadiannya, sekarang 5 bulan ke belakang udah bagus pembayarannya, mungkin masih bisa dikasih gitu. Tapi yang jelas adalah rekor kita selama 2 tahun ke belakang itu tercatat. Tapi tergantung itu mempengaruhi approval atau enggak, balik ke pandangan si analis kredit gitu. Nah, tadi mungkin dari Kredipal tuh sudah melihat bagaimana krusialnya credit scoring, bagaimana credit scoring itu terbentuk gitu. Nah, yang kita mau tahu nih dari Mas Adrian, gimana sih caranya memiliki skor kredit tetap baik untuk generasi muda yang belum sama sekali mempunyai akses kredit. Nah, ini agak fair nih, karena mungkin pas di sini generasi muda juga mungkin baru ngeh nih, oh ternyata ada yang namanya skor kredit ya, gitu. Bahwa skor kredit ini krusial buat gue untuk kedepannya untuk ambil segala macam. Apalagi kalau anak muda kan pasti otomatis harus punya KPR, mungkin rumah dan segala macam. Gimana nih Mas caranya Mas? Memang ya, aku tuh pernah bikin jokes karena kan aku kreatornya kan suka dalam bentuk meme ya. Aku memang pernah bikin meme bahwa kenapa sih orang tuh susah mendapatkan fasilitas kredit pertama mereka, entah itu kartu kredit ataupun KPR, KKB gitu ya. Karena justru orang yang belum pernah mengajukan fasilitas pinjaman otomatis slicknya kosong. Ya, kita di dunia keuangan kan menilai menilai sesuatu di masa depan itu berdasarkan data di masa lampau. Jadi orang yang nggak punya skor kredit sama sekali itu juga sebenarnya tidak lebih baik daripada orang yang punya slick dengan catatan merah. Kadang-kadang seperti itu, tergantung mata analis, ya kan? Karena lebih susah diprediksi dong, nih orang nggak pernah minjem sama sekali, aku tahu dari mana dia ini bisa melunasi atau enggak, gitu kan? In a way, memiliki fasilitas kredit pertama dari manapun itu, entah pay letter atau kartu kredit, itu sebenarnya langkah awal untuk membangun skor kredit, membangun slick gitu ya. Selama ya lancar semua. Jadi jangan sampai baru membangun raport nih, baru terima raport pertama kali, langsung ada catatan merah, langsung ada telat bayar. Kalau kayak begitu ya jadi gini, orang yang baru punya satu kredit doang, misalnya pay letter, dalam 3 bulan dipakai udah ada telat bayar, terus dia mau apply kartu kredit, ya pasti di reject karena baru fasilitas pinjaman pertama aja udah gagal gitu kan. Gimana mau dikasih kepercayaan lebih lanjut gitu. Jadi sangat penting untuk membangun reputasi ini gitu. Ya sama seperti membangun resume gitu ya. Kita juga kerja juga jangan sampai ada catatan merah, dipecat karena sesuatu yang tidak baik. Mirip gitu. Mirip. I see. Oke, jadi buat yang punya kredit pertama nih ya. Jadi punya kredit pertama, intinya adalah pay letter itu punya dampak intinya positif dan juga tadi ya ada positif dan juga kalau misal memang kita nggak bijak menggunakannya pasti ada dampaknya Mas. Positifnya adalah berarti kalau misalnya kita bayar dengan baik sesuai sama jadwal dan segala macam itu akan memperbaiki skor kredit kita gitu ya. Bukan cuma memperbaiki, justru itu bisa jadi referensi yang baik untuk mengajukan kredit kita selanjutnya. Itu ya. Tergantung Anda membangun raportnya ini bagaimana. Oke. Mas, berarti positifnya itu benar-benar apa sih gitu? Gimana sih sebenarnya kita memperbaiki atau kita menjaga skor kredit kita itu positifnya apa? Kayak tadi kan Mas bilang bahwa akhirnya kita bisa dapat kredit yang lain gitu. Mungkin harus dikasih tahu juga Mas, lebih jauhnya apa? Kalau misalnya akhirnya kita dapat kredit yang banyak, emang gue mau ambil kredit sebesar itu gitu? Ya banyak sih ya, tergantung jenis kreditnya. Kalau misalnya tadi saya sempat singgung dan mungkin follow saya di Instagram, kartu kredit dengan limit besar itu kan sebenarnya bisa dipakai untuk modal usaha, ya, dipakai untuk transaksi bisnis dan memberikan rewards berupa cashback atau miles yang bisa untuk kita terbang gratis. Itu kan salah satu bentuk keuntungan ya. Lalu misalnya KKB dan KPR, kredit kepemilikan rumah dan kredit ke kendaraan bermotor ya. Saya rasa zaman sekarang sangat sulit bagi seseorang itu untuk kita bisa membeli rumah secara cash keras langsung dibayar lunas di muka. Bisa tapi sulit sekali ya. Mau nggak mau kita harus bergantung sama KPR ya. Dengan memiliki catatan kredit yang bagus, otomatis plafon tuh maksudnya limit ya. Limit KPR kita juga bisa menyesuaikan rumah yang kita inginkan. Jangan sampai karena skor kredit kita jelek, kita udah punya rumah yang kita incer, kita yakin kita bisa mencicil dengan baik, tapi plafon KPR-nya nggak di-approve karena punya sejarah pembayaran buruk. Oke, gitu berarti kan? Plafon itu juga tergantung dari skor kredit juga ya Mas? Maksudnya besar kecilnya? Banyak faktornya. Maksudnya dilihat juga penghasilan bulanannya berapa ya. Okay. Tapi tetap slick juga mempengaruhi. Kalau misalnya dia itu merah, bisa jadi ya banknya itu juga mengenakan bunga lebih tinggi ya kan, karena dianggapnya si peminjam ini tinggi risiko gitu. Jadi itu makanya memang seperti lingkaran ular gitu ya. Kalau udah jelek makin susah untuk bagus, tapi kalau udah bagus ya di maintain terus akan banyak penghasilan keuntungan gitu ya. Mau minjem apa-apa dari bank
rate-nya lebih rendah, lebih gampang di-approve gitu. Kartu Wow. kredit limitnya lebih gede. Oke. Itu udah clear banget sih. Jadi Kredipal, jadi itulah pentingnya tadi skor kredit. Satu juga dengan kalian membayar membayar cicilan, misalnya membayar kredit yang ada di paylater, nggak di paylater aja ya mungkin ya. Nanti kedepannya untuk kesemuanya itu bisa memperbaiki skor kredit, akhirnya nanti bisa mempengaruhi masa depan kalian, nanti rumah, usaha dan segala macam, kendaraan bermotor gitu. Karena tadi dibilang sama Mas Adrian semuanya itu saling bersangkut pautan gitu ya Mas ya. Nah, ini untuk mempertegas lagi untuk pertanyaan terakhir Mas. Jadi sebenarnya paylater itu menjadi penghambat utama dalam persetujuan KPR. Tadi statement kita di awal. Menurut Mas itu akhirnya mitos atau fakta Mas? Itu fakta yang kurang tepat gitu ya, karena hanya setengah doang kalimatnya gitu ya. Harusnya di belakangnya itu ditambahin menggunakan paylater menghalangi mendapatkan KPR bila penggunaannya tidak tepat, yaitu ada telat bayar atau bahkan nggak dibayar sama sekali. Kalau misal digunakan secara tepat, bayar tepat waktu, itu justru menurut saya mempertinggi kemungkinan kita mendapatkan fasilitas kredit di kemudian hari. Ya, sekali lagi, tentu kita nggak bisa menjamin karena kan ada si kredit analis. Dan kredit analis ini bukan satu orang yang menjudge semuanya kan. Setiap kredit analis punya penilaian masing-masing, tapi umumnya skor kredit Anda yang sudah ada itu bisa membantu atau memperburuk kemungkinan Anda di-approve. I see. Sudah clear? Tapi kita mau ada penutup juga dari Mas Adrian nih. Mas Adrian, penutupnya mungkin ada tips-tips juga nggak? Tips tertentu nih, mungkin jurus dari Mas Adrian yang belum di-spill sama Mas Adrian di acara hari ini untuk menjaga skor kredit. Ya, kalau saya sih pernah dengar satu ajaran dari financial advisor yang jauh-jauh lebih hebat daripada saya. Dia bilang kalau ketika kita terima gaji ataupun keuntungan usaha ataupun penghasilan lain, langkah paling awal adalah lunasi utang sebanyak-banyaknya dulu gitu ya. Ini supaya kita tidak telat bayar dan supaya bunganya tidak makin besar. Saya rasa itu metode pengelolaan utang yang sangat sederhana dan efektif sih gitu ya. Dan tentunya jangan kita mengajukan pinjaman lebih besar daripada yang pemasukan kita. Karena kalau seperti itu kan kita nggak akan bisa melunasi sampai kapanpun. Mantap Mas Adrian. Oke, itu aja tadi pertanyaannya. Dan juga mudah-mudahan yang paling penting adalah abis nonton ini semuanya langsung dapat inspirasi bahwa ternyata kalau gue pakai paylater dan bayarnya benar, itu nanti akan memperbaiki skor kredit gue dan akhirnya gue bakal dapat kredit yang lebih besar gitu. Jadi mudah-mudahan setelah nonton episode kali ini kita berharap bahwa Kredipal itu bisa semakin bijak dalam menggunakan paylater, terus juga lebih bertanggung jawab, terus juga bisa menggunakan semua layanan keuangan dengan baik gitu. Karena kalau penggunaan dilakukan dengan baik dan juga berdampak baik juga sama masa depan gitu. Makasih Mas Adrian. Mudah-mudahan sukses, terus juga mudah-mudahan nanti jangan capek-capek juga kalau kita mengundang ya. Itu aja. Kredipal, jangan lupa subscribe ke YouTube channel Kredivo dan tunggu episode Kredika selanjutnya. Dadah, selamat mau siang, pagi, sore, atau pokoknya selamat aja nih buat para Kredipal. Bye bye.